Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini bisa berjumpa untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan yang terdapat pada Markus 8 ayat 27 sampai 30. Judulnya adalah pengakuan Petrus. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Pengasih, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk penyataan perkenanan perlindungan-Mu yang sempurna untuk kami. Bapa, saat ini kami mohon maafkan dan ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, yang telah kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami yang telah menyakiti hati-Mu dan membuat Engkau kecewa. Kasihani kami Tuhan, suci kuduskan kami agar kami layak untuk bisa membaca sabda firman-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati dan pikiran setiap kami, supaya kami bisa mengerti maksud dari sabda firman-Mu Tuhan, dan biarlah bisa menjadi rema dan bisa menjadi terang dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saya memberikan judul untuk khotbah saya adalah Who do you say I am? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat membaca pertanyaan Tuhan Yesus, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Entah mengapa rasanya seperti pertanyaan itu ditanyakan langsung secara pribadi dan sangat-sangat personal. Kenapa sangat personal? Karena seperti itu langsung mengenai pribadi kita yang paling dalam. Coba bayangkan Tuhan Yesus berada tepat di hadapan kita dan matanya melihat ke dalam mata kita sambil menanyakan pertanyaan ini. Begitulah ilustrasi yang terpikirkan di benak saya. Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat personal yang Tuhan Yesus tujukan untuk semua manusia. Dan setiap manusia harus menjawab pertanyaan ini. Dari agama manapun maupun kepercayaan manapun. Inilah yang menjadi pertanyaan untuk semua manusia. Tentunya jawaban dari pertanyaan ini adalah bervariasi, sesuai pengalaman pribadi setiap manusia. Tapi uniknya, pengalaman pribadi dalam mengenal Tuhan adalah inisiatif dari Allah sendiri untuk menyatakan dirinya sebagai misi penyelamatan bagi semua umat manusia yang dikasihinya. Jadi sebenarnya kita semua harus berbahagia sudah mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk mengenal Tuhan. Khotbah saya memberikan topik divine miracle, keajaiban ilahi. Miracle merupakan akronim dari mission, identity, revelation, agenda, karakter, lordship, dan encounter. Masing-masing
Yang pertama adalah mission, divine mission. Kita memiliki misi yang ilahi. Sama seperti Tuhan Yesus pada ayat yang ke-27 menerangkan bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid berkeliling memberitakan kebenaran Injil di Kaisarea Filipi. Tempat ini banyak pemujaan, penyembahan berhala di sana, simbol kekuasaan politik Roma di sana, dan tentu saja ini bukan zona nyamannya Tuhan Yesus dan para murid, karena merupakan area non-Yahudi di sana. Tapi karena untuk memenuhi misinya di dunia ini, Tuhan Yesus tetap fokus untuk melayani, memberitakan Injil, melakukan mujizat, melakukan kesembuhan ilahi, mengusir setan, menyuruhkan pertobatan. Jadi kalau bisa dibilang keluar dari zona nyaman. Yang bisa kita teladani di sini adalah Tuhan Yesus tetap fokus pada misinya yang dari Allah, misinya yang ilahi, tanpa memedulikan kenyamanan. Yang dapat kita tanyakan pada diri kita adalah apakah kita lebih mementingkan kenyamanan atau kita mau tunduk pada misi dan panggilan hidup kita yang dari Tuhan. Poin yang kedua adalah divine identity, identitas yang ilahi. Kita bisa melihat di perikop yang kita baca sebelumnya, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa dia? Kemudian dilanjutkan juga dengan pertanyaan yang kedua yang bersifat lebih personal, yang ditujukan pada para murid. Katamu, siapa aku ini? Ini menunjukkan bukan karena Tuhan Yesus membutuhkan informasi tentang hal ini, tapi Tuhan Yesus mau mengajukan pertanyaan ini untuk mengeluarkan pemahaman murid-murid tentang Dia. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah bersama dengan para murid, sudah mulai karya penyelamatannya 2,5 tahun. Jadi otomatis para murid sudah menyaksikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat-mujizatnya, dan harusnya sudah lebih mengenal Tuhan lebih dalam dibandingkan orang-orang yang hanya berjumpa dengannya sekelebat saja. Tuhan Yesus ingin menguji pemahaman, pengenalan murid-murid tentang Dia, dan melihat seberapa dalam iman mereka. Juga di saat itu Tuhan Yesus mau memberitahukan seperti memberikan hint atau disclaimer apa yang akan dihadapi oleh para murid nantinya. Dari poin ini, kita harus memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Tapi bukan sampai di situ saja. Kebenaran ini pun harus kita wariskan kepada generasi kita secara turun-temurun. Seperti yang dituliskan di kitab Ulangan 11 ayat 18 sampai 21, saya bacakan. Tapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat ini sebenarnya saya memiliki kesaksian pribadi yang saya benar-benar gunakan dalam peperangan spiritual dan mental saya pada saat fisik saya lemah dan sakit. Jadi setiap ajaran firman Tuhan yang orang tua saya ajarkan pada saya pada waktu saya masih kecil, pada waktu saya masih mungkin belum benar-benar mengerti, disuruh bangun pagi-pagi, diajak ke gereja. Di gereja kadang cuman main, lari-larian, main di samping gereja, ataupun mungkin tidur karena masih belum mengerti. Tapi ternyata firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu yang diterima oleh telinga saya. Ternyata pada kemudian hari, di saat saya mengalami kesulitan, di saat saya terpuruk ataupun hanya berharap kepada Tuhan, justru firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan saya. Menjadi pedang bermata dua untuk memenangkan pertandingan iman saya. Dan puji Tuhan, itu mujizat yang membawa saya tidak bisa menyangkal Tuhan, tidak bisa mengingkari kuasa dan kasih-Nya. Oke, kita lanjut. Jadi dalam penderitaan, pergumulan, masalah, atau apapun yang diizinkan Tuhan kita hadapi dalam keadaan sulit ataupun senang, itu menjadi kekuatan buat kita. Perlu kita ingat, kita ini adalah serupa segambar Allah, Imago Dei. Kita harus mengerti identitas kita adalah kita ini ciptaan Tuhan, kita ini serupa segambar Tuhan. Jadi kalau dalam kehidupan kita ada iblis dan setan yang ingin merampas damai sejahtera kita di saat kita menghadapi tantangan, ujian. Saya menyebutnya sekarang ujian untuk naik kelas. Kalau ada penderitaan, kalau ada pergumulan, di situ ujian untuk naik kelas. Bukan kesusahan. Jadi dengan kita tahu identitas kita mampu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita jangan pernah lupa janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah menelantarkan kita. Roh yang ada di dalam diri kita itu berasal dari Tuhan dan nanti juga akan kembali kepada Tuhan. Jadi kita harus bisa lebih menghargai, merawat, dan mengasihi diri kita juga. Karena fisik kita dan apapun semua berkat yang diberikan Tuhan kepada kita itu merupakan juga bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan dengan mengelolanya, dengan merawatnya. Harus kita kelola dengan bijaksana.
Poin yang ketiga adalah divine revelation. Pengakuan pribadi Petrus itu merupakan inisiatif dari Allah. Ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini merupakan Angel Synopsis. Jadi kalau kita baca dalam kitab Matius, di kisah yang sama itu diterangkan lebih jelas bahwa di dalam Matius 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Jadi Tuhan Yesus bilang ke Petrus, berbahagia, karena penyataan itu berasal daripada Allah. Sehingga Petrus mampu untuk bilang, engkau adalah Mesias. Namun nanti pada ayat-ayat selanjutnya, ternyata pemahaman Petrus masih belum tepat. Karena dalam pikiran Petrus, ia masih memikirkan bahwa Mesias itu menggeluti seputar bidang politik saja, pembebasan umat Israel dari Romawi. Jadi disinilah momen yang Tuhan Yesus mau meluruskan pemikiran mereka, memberikan pemahaman yang tepat. Kemudian poin selanjutnya adalah divine agenda, agenda ilahi. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tetap fokus pada agenda, rencana, kehendak Allah. Dan di waktunya Tuhan yang tepat. Karena pada ayat yang ke-30 Tuhan Yesus melarang mereka untuk membicarakannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menghormati waktunya Tuhan. Ia tahu bahwa ini belum saatnya untuk menunjukkan bahwa ia adalah Mesias, karena masih ada banyak tugas lain yang harus ia lakukan sebelum penyataan itu pada publik. Kita dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus. Untuk poin ini adalah jangan biarkan cobaan atau tawaran lain membuyarkan misi atau panggilan hidup kita. Tuhan memberikan teladan untuk bertindak sesuai dengan waktu dan agenda Tuhan, bukan kehendak kita, bukan mencari popularitas sendiri. Saya teringat dengan ilustrasi burung Raja Wali. Ada burung gagak yang mengganggu burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali ini bukannya merespon atau menanggapi burung gagak, ia malah memilih terbang untuk lebih tinggi karena ia tahu kemampuannya sebatas apa dan kemampuan burung gagak ini sebatas apa. Jadi ternyata pada level tertentu, level ketinggian tertentu, burung gagak itu menjadi susah bernafas. Jadi burung gagak itu akan malah turun sendiri. Dia nggak akan mampu mencapai level ketinggian yang bisa dicapai oleh burung Raja Wali. Jadi dengan demikian, burung Raja Wali tidak menanggapi burung gagak, tetapi malah memilih untuk naik lebih tinggi. Kemudian ada lagi kisah di Alkitab yang Daud dan Eliab, kakaknya Daud, itu di 1 Samuel 17 ayat 28. Daud memilih untuk tidak menggubris nyinyiran kakaknya.
karena dia tahu mana pertarungan yang sebenarnya. Jadi dia tidak membuang tenaga untuk meladeni kakaknya. Malahan dia cuman fokus pada panggilannya. Pada waktu itu kan Daud mengalahkan Goliat, karena rencana Tuhan untuk Daud itu bukan untuk menanggapi, menggubris nyinyiran dari kakaknya. Kemudian ada lagi Nehemia dan yang waktu itu mengolok-olok Nehemia itu adalah Sanbalat, Tobia, terus orang-orang Arab, orang Amon, orang Asdod. Pada saat itu Nehemia terpanggil untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi Nehemia juga memilih untuk tidak menghabiskan waktu dan tenaganya untuk meladeni olok-oloknya Sanbalat dan kawan-kawan, melainkan Nehemia fokus pada panggilannya, pada agenda Tuhan. Jadi kita juga harus tahu mengenali pertandingan mana yang layak untuk kita perjuangkan. Ada di 1 Korintus 9 ayat 24 dan 26-27. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kemudian ayat yang lain adalah 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya suka ayat ini karena saya juga ingin nanti saat saya meninggal, saya bisa mengakhiri pertandingan yang baik dengan memelihara iman. Kemudian poin selanjutnya adalah define karakter. Kita harus bisa hidup meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Dan syukurnya kita diberikan teladan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat teladan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup. Tuhan Yesus tidak berinkarnasi ke dunia untuk mencari popularitas. Dia tidak hidup di dunia untuk hidup seenaknya, tetapi memiliki karakter ilahi yang setia dan taat pada kehendak Bapa. Yang lebih membuat saya pribadi juga kagum dan betul-betul meleleh, karena pada saat saya ingat waktu di Taman Getsemani, Tuhan tahu apa yang akan dihadapinya, dan yang mungkin hal yang belum pernah ia alami sebelumnya adalah terpisah dari Allah, karena pada saat itu Tuhan harus menanggung dosa umat manusia, dan itulah yang membuat ia terpisah sementara dari Allah, hal yang belum pernah mungkin dialaminya menurut saya. Dan itu tapi yang membuat saya kagum, Tuhan tetap memilih untuk taat pada kehendak Allah, fokus pada misinya, dan
pada kasih-Nya. Sebegitu besar kasih-Nya kepada umat manusia, membuat Ia terus menyelesaikan misinya. Poin yang ke-6 adalah Divine Lordship, ketuhanan yang ilahi. Pengakuan Petrus pada perikop ini menyatakan Yesus sebagai Tuhan, menuntut ketaatan total dari para murid. Dalam ayat-ayat selanjutnya, pada pasal lain, Tuhan Yesus memberikan pembekalan dan mempersiapkan para murid, juga mengoreksi pemikiran mereka yang masih keliru mengenai Mesias dan apa yang akan mereka hadapi nanti. Pada poin selanjutnya, yang terakhir, Divine Encounter, kita harus memiliki perjumpaan pribadi, penyerahan diri penuh, dan kepercayaan total kepada Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita. Apabila kita mengenal Allah, kita mengetahui apa yang menyukakan hatinya dan apa yang mendukakan hatinya. Dan apabila kita dekat serta mengasihi Allah, tentulah kita mau berjalan seturut kehendak-Nya dan rindu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa nilai dan pelajaran yang dapat kita ambil sebagai teladan untuk diterapkan dalam hidup kita, yaitu pengakuan itu bukan hanya di bibir, melainkan dinyatakan melalui hati, pikiran, perkataan, perbuatan yang memiliki karakter Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Pengenalan akan Kristus bukan sekedar pengetahuan semata, melainkan fondasi iman yang kokoh yang sanggup menopang kita menghadapi badai kehidupan. Ada perumpamaan tentang sebuah rumah yang dibangun di atas pasir dan satu lagi di atas batu. Ketika cuaca cerah, kedua rumah itu tampak sama kokohnya. Tetapi ketika hujan lebat dan banjir datang, rumah di atas pasir itu roboh, sedangkan rumah di atas batu tetap berdiri teguh. Demikianlah iman kita. Jika iman kita hanya berdiri di atas kata orang atau opini dunia, itu rapuh seperti rumah di atas pasir. Tapi jika iman kita berdiri di atas pengenalan pribadi akan Kristus, seperti yang dikatakan Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka iman itu menjadi fondasi kokoh yang tidak terguncang, sekuat apapun badai kehidupan yang datang menerpa. Jadi, mari kita tanyakan pada hati kita masing-masing, siapakah Tuhan Yesus itu? Dan sudahkah kita menghidupi firman-Nya? Demikian khotbah dari saya. Kita tutup dalam doa. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang pengasih, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu mengerjakan selanjutnya di hati dan pikiran kami, sehingga apa yang sudah kami dengarkan, firman-Mu menjadi rema dan memberikan transformasi dalam hidup kami setiap hari, masing-masing kami, biar kami bisa menjadi berkat, jadi terang dimanapun kami berada, bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan kemanapun Engkau mengutus kami. Segala puji, hormat, syukur, segala kemuliaan-Nya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.
kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah mendengarkan khotbah ini. Semoga damai, kasih, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari dan keluarga. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya.